Shalom, horas untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sukacita dan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini Sabtu 9 Mei 2026 diambil dari Ezra pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan, Ezra pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Ya. Sekembalinya bangsa Israel ke Yerusalem, maka mereka harus dikembalikan untuk hidup menurut Taurat Tuhan, karena mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Sehingga pada saat itu Ezra yang adalah seorang ahli kitab mahir dalam Taurat Tuhan, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan, dan dia juga adalah keturunan dari Imam Harun, imam besar, datang ke Yerusalem dari negeri Persia. Dia juga adalah orang Israel, tapi kemudian dia kembali ke Israel, ke Yerusalem ketika bangsa Israel kembali ke Yerusalem, bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Mengapa Ezra sangat ingin bertekad meneliti dan juga melakukan dan mengajarkan Taurat Tuhan? Karena memang bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Maka dia harus kembali kepada dasarnya, pada pondasinya. Hidup bangsa Israel tidak boleh sama dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Oleh karena itulah Ezra bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Kata di sini meneliti artinya menyelidiki, meneliti dengan sungguh-sungguh, menggali dan mendalami apa kehendak Tuhan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Serta ketika Ezra juga mengajarkan, itu artinya berkesinambungan kepada generasi-generasi sebelumnya, sesudahnya. Oleh karena itulah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau keluarga kita ingin bagus, kalau kemudian kita ingin menjadi berkat kepada setiap orang, maka fondasi kita juga adalah firman Tuhan. Fondasi bangsa Israel adalah Taurat Tuhan, dan saat ini bagi kita yang percaya pada Yesus Kristus yang telah dipilih, ditebus oleh Yesus Kristus, maka dasar kita, Yesus Kristus adalah sebagai batu penjuru, adalah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itulah yang harus juga kita teliti, lakukan, dan ajarkan kepada setiap orang melalui perbuatan-perbuatan kita. Sehingga kalau kata Tuhan Yesus mengatakan ada dua jenis orang, yaitu orang yang bijak dan orang yang bodoh. Orang bijak adalah orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi ada fondasinya batu. Jadi kalau datang hujan, badai segala macam, dia tidak akan goyah. Tapi kalau yang fondasinya adalah pasir, maka ketika datang hujan dan lain sebagainya, maka dia akan roboh. Demikian juga dengan kita, mari kita kembali mengajarkan firman Tuhan sebagaimana tema HKBP saat ini, pengajaran iman di tengah-tengah keluarga. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita ajarkan kepada orang-orang di sekitar kita melalui teladan kita. Kita lihat seperti apa firman Tuhan, baca, lalu pahami, gali, dalami, agar bisa, dan disitulah kita melakukannya. Kalau dikatakan saling mengasihilah kamu, itu kata firman Tuhan. Itu berbeda dengan kata dunia ini yang mengatakan saling mementingkan diri sendiri.
Saling mengasihi, mari kita lihat saat ini banyak orang mengasihi kalau sepanjang dia menguntungkan bagi kita. Tapi firman Tuhan tidak, saling mengasihilah kamu. Artinya kasihilah kasih agape yang tiada batas. Bagaimana kita kemudian menjadi berkat bagi sesama, menjadi garam dan terang dunia. Karena itu mari hari ini firman Tuhan bukan sekedar bahan studi. Firman Tuhan itu banyak orang tahu saat ini firman Tuhan, tapi kemudian jauh dari Tuhan. Nah, mari kalaupun kita menggali firman Tuhan, kita ingin mengenal apa kehendak Tuhan untuk kita lakukan. Sehingga firman Tuhan adalah suara Tuhan dan sekaligus adalah kehendak Allah untuk membentuk hidup kita. Mari kita terbentuk dengan dasar firman Tuhan dengan Yesus Kristus sebagai batu penjurunya. Oleh karena itu, sebagaimana Ezra dahulu mengembalikan Taurat Tuhan kepada bangsa Israel, saat ini mari kita kembali kepada firman Tuhan yang akan menjadikan kita berkenan di hatinya. Selamat melangkah hari ini, tetaplah bersukacita dan kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu hari ini. Sungguh Tuhan, fondasi yang Kau berikan kepada kami yaitu firman Tuhan dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru kami. Biarlah itu juga yang membentuk hidup kami, membentuk keluarga kami, sehingga setiap orang bisa melihat dan mengenal siapa Engkau dalam hidup kami. Bimbing kami Tuhan agar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Biarlah Tuhan keluarga kami menjadi keluarga yang terberkati, sehingga apapun goncangan dunia ini, apapun persoalan pergumulan yang kami hadapi, kami bisa melewatinya karena kami punya fondasi yang kuat, yaitu firman Tuhan. Biarlah Tuhan, kalaupun saat ini kami sedang mengalami keretakan dalam rumah tangga, kalaupun saat ini kami sedang mengalami persoalan yang besar, kami ingin kembali pada fondasi kami, yaitu firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan memulihkan dan yang akan mempengaruhi dan bahkan merubah, mentransformasi kami menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hati-Mu. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak kami, berkati juga cucu-cucu kami, Tuhan juga berkati orang tua kami dan orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Bapak, ampuni segala dosa-dosa kami, dan terpujilah Engkau hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.